وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى طريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. ولا يكسر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمر وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى في نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس. Dan kemudian janganlah memperbanyak daripada memikirkan tentang istibra. Istibra ini artinya membersihkan, bebersih daripada qada hajat semalamlah atau bebersih bakami. Yang mana istibra itu kemarin caranya itu dengan badehem, dengan didehem-dehemakan imbah tuntung bakami dan kemudian diurut 3 kali lah, itu namanya istibra. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, jangan memperbanyak terlalu memikirkan pada masalah membersihkan, adalah membersihkan daripada buang air kecil. Faitawaswasu, maka akan menimbulkan waswas. Nah, jadi bila kita terlalu berpikir benar, akunnya coba kami sudah berhasil kah belum kah? Sudah tihis kah bakami ini beluman kah? Nah, ini bila terlalu memikirkan masalah itu di sini akan timbul kena waswas. Was-was ini penyakit adalah wa yashuqqu alaihi al-amru, dan akan menjadi sulitlah perkara, akan menjadi susahlah perkara. Nah, ini Pak jangan mengalihkan kita, jadinya kita terlalu berpikiran benar, adalah berhasilkah beluman kah? Berhasilkah belum? Karena ini mempersulit diri ngarannya. Nah, sedangkan agama itu jar Nabi apa? Innamadina yusrun, ad-dinu yusrun lah. Agama itu jar Nabi adalah mudah. Jadi jangan sampai kita itu mempersulit akan diri kita. Dan dalam masalah istinja, masalah bebersih ini itu dari sampai batas zon aja. Kita yakin bersihnya itu hanya sebatas zon aja. Ada dituntut kita itu untuk sampai kepada yakin. Jadi bila sudah kita tuntung bakami, tuntung bahera, bebersih, yang penting sangkaan kuat kita itu sudah mengatakan bersih. Nah, ciri-cirinya bersih itu bilanya kasat sudah bawasuh bahera adalah berarti sudah bersih. Nah, jadi sampai batas, hanya sampai batas zon aja sangkaan kuat kita bersih. Nah, maka jangan terlalu dituntut kita tuh untuk mempersulit diri. Yang dituntut yakin itu karena hanya pada ilmu tauhid saja, ilmu masalah ketuhanan. Kalau kita persenakan yakin itu 100%. Nah, kalau zon itu sangkaan kuat itu 75%. Nah, kemudian di bawah zon itu ada namanya syak. Syak itu 50%. Nah, di bawah syak itu ada lagi sebutin waham. Waham ini 25% saja. Nah, jadi kalau kita membersihkan diri daripada qada hajat tadi, itu batasnya hanya sampai kepada zon, sangkaan kuat itu sudah diterima atau sah. Tapi kalau kita masalah ketuhanan, masalah keyakinan kepada Allah dan Rasulullah, nah ini kada kawa sampai zon aja, wajib kita tuh yakin 100%. Dan yakin itu karena belum terbagi-bagi, ada ilmu yakin, ada
ainul yakin, ada hakul yakin. Namun orang sudah ma'rifat kepada Allah itu kita batasnya sampai kepada hakul yakin. Wa ma yahissu bihi min balalin, dan apa-apa yang engkau rasa dengannya itu basah. Jadi imbat untung kita babas kami tadi rasa ada basah-basah deh di kemaluan kita. Nafal yuqaddir annahu baqiyatul ma, maka ujar sidin takdirkanlah bahwasanya nang basah itu adalah sisa daripada banyu kita babasuh tadi. Jadi jangan kita anggap oh ini jentak kami pulang pun aja pindah basah-basah. Nah ini kita menganggap kita kami pulang atau titikan pulang kami ini kadang menimbulkan was-was jadinya. Jadi mun ada pindah basah-basah itu jadi sidin takdirakan bahwasanya nang basah itu adalah banyu basah bekas kami tadi. Karena itu jalan syaitan nih lah agar kita nih berlambat-lambat dalam sembahyang. Jadi kita berbulik pulang, kawisi berbasuh pulang. Karena pulang pindah anak berbulik sampai ke masjid. Rasa pindah kami pulang, berbulik pulang kawisi. Nah ini godaan syaitan ini untuk memperlambat orang itu beribadah. Fa in kana yu'dhihi zalika, maka jika adalah perasaan yang keluar itu kami tadi itu mengganggu akan kita, artinya was-was tadi mengganggu lawan kita. Fal yarusha alaihil ma, maka ujar sidin maka percikanlah di atasnya itu air. Ya, jadi kita ini ragu-ragu nih lah nang keluar nang basah ini banyu kami kah pulang atau bekas baju basuhan tadi kah. Nah, maka untuk menghilangkan was-was tadi aja sidin kita ambil banyu basahi tangan kita, kemudian percikan di mana di kemaluan kita atau percikan di mana di sarung kita. Nah, itu sunnah Nabi lah. Jadi bila tuntung basuh kami tadi ambil banyu dibasahi tangan, percikan di mana di sarung di pakaian kita. Ini menghilangkan was-was tadi lah. Hatta yaqwa fi nafsihi dzalika, sehingga kuatlah keyakinan dalam dirinya yang demikian itu. Artinya karena kita percikan ini kan basah, berarti nang basah ini dah sebujur-bujur bekas banyu kita nih, bukan bekas kami. Wala yatasallatu alaihi syaitan, dan tidak menjadikan berkuasa atasnya syaitan. Jadi mun sudah kuat keyakinan kita itu bekas banyu bekas kami tadi, akhirnya syaitan kada kawa lagi ini berkuasa lah. Bil waswasi, dengan waswas. Jadi senjata syaitan ini adalah dimasukkannya dalam hati kita tuh was-was, rasa belum bersih, rasa belum tihis, kami macam-macam. Jadi was-was ini jalannya tuh dilawan. Ada kawa kita menghilangkan was-was ini kecuali dengan cara dilawan. Wafil khabari, dan dalam satu kabar, dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ay a'ni rasyalma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu, maksudnya adalah memercikan air tadilah. Nah, jadi mbak tuntung bakami, tuntung babasuh bakami, nah, Nabi beliau melakukan memercikan air di mana di kemaluannya, memercikan air di sarungnya, itu untuk menghilangkan was-was tadi. Wa qad kana akhaffuhum istibra'an afqahuhum, dan sungguh adalah yang paling ringan istibra'nya, yang paling mudah istibra'nya adalah orang yang paling faqih, orang yang paling alim di antara mereka. Fatadullu al-waswasatu fihi ala qillatil fikhi, maka menunjukkanlah bahwasanya waswas itu sebab daripada sedikitnya paham tentang agama. Jadi mun orang itu ada was-was, itu berarti menunjukkan dirinya ini kurang paham dalam masalah ilmu agama. Nah, maka orang yang paling ringan istibra'nya, orang yang paling mudah membersihkan daripada bakami tadi jasidin, itulah orang yang paling faqih, orang yang paling alim. Jadi dalam masalah istibra ini kita seadanya aja, jangan terlalu berlebihan benar. Kemudian sudah rasa pina berhasil sudah,
Nah, itu kada usah pina berlambat-lambat lagi, karena bila kita melambat akan dalam misi ini karena makin lawas kita ditiupnya bumbunan oleh iblis. Karena sarang iblis itu kan adalah tempat qadha hajat. Nah, iblis itunya meniup di bumbunan kita sini, tiupnya bumbunan ini supaya timbul was-was tadi, kadang-kadang mau yakin. Nah. Wa fi hadis Salman radhiyallahu an, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Salman radhiyallahu an. Jadi Salman ini sebenarnya bukan orang asli Mekah, tapi beliau ini orang barat yang kulitnya hitam, malah budak yang berkulit hitam. Tapi Nabi mengatakan, jan Nabi, Salmanu minna ahlal bait. Salman ini jan Nabi adalah keluarga kami. Padahal jauh bukan orang Mekah aslinya Salman ini, tapi dianggap Nabi sebagai keluarga karena beliau orang yang dekat dengan Nabi, menuntut ilmu, mengiringi Nabi kemana-mana. Akhirnya dianggap Nabi Salman itu sebagai keluarga sidin. Nah, disinilah ulama itu berdalil bahwasanya yang disebut keluarga Nabi itu adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang beriman bertakwa itu dianggap keluarga Nabi. Ada lagi mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah orang yang berketurunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, tapi Nabi menganggap Salman ini walaupun bukan orang Bani Hashim Bani Muthalib, dia anggap Nabi keluarga karena dia orang yang beriman dan bertakwa. Nah, apa kata Salman? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in. Telah mengajarkan kepada kami oleh Rasulullah segala sesuatu, hatta al-khira'ata, sampai-sampai kata Salman cara beherak pun, qiraah ini cara beherak, kita cara qadha hajat pun diajari oleh Rasulullah. Duduknya beherak kayak apa anang bujur, duduknya sedang qadha hajat nah kayak apa cara duduk, itu diajari oleh Nabi. Nah, jadi untunglah orang-orang di zaman sahabat itu, di zaman Nabi itu langsung melihat Rasulullah menggawi nang kayak apa. Melihat Nabi sembahyang, kayak ini cara Nabi sembahyang, kawamu empatik. Jadi hari-hari mereka para sahabat itu melihat langsung semajelis lawan Rasulullah. Nah, kita yang sudah jauh zaman dari Rasulullah ini, ya kita hendak belajar lawan Rasulullah ya melewat para ulama lah. Belajar lawan guru kita. Guru kita ini pernah belajar lawan guru sidin, sampai sanadnya itu kepada Rasulullah. Jadi bila orang belajar kepada ulama, nah berarti orangnya sama hakikatnya belajar kepada Rasulullah, karena sanad ilmunya itu sampai kepada Nabi. Asalkan bujur-bujur belajar lawan guru yang bersanad, lah jangan belajar kena lawan guru yang gurunya itu belajarnya di Google atau belajar di YouTube misalnya. Kan wah ini banyak aja orang yang alim dadakan belajarnya di Google misalnya. Jadi sanatnya itu Google ya, jadinya dari Google. Nah, itu kan kalau dipertanggungjawabkan memang belajar di Google itu berkahnya pun belayan orang yang belajar di Google atau di YouTube lawan orang yang duduk di majelis. Orang duduk di majelis ini keutamaannya pertama, bila berkitab melihat kitabnya berpahala mata. Bila kita mendengar suara guru yang menjelaskan berpahala telinga kita. Kemudian melihat wajah kita nih lawan wajah guru berpahala pula. Nah, jadi orang duduk di majelis ini belayan berkahnya walaupun dia kada paham. Nah, itu insya Allah dipahamkan Tuhan karena berkat mau duduk di majelis. Tapi bila orang belajarnya melewat Google atau di YouTube atau di manakah misalnya dapat. Nah, ini kada mau berkah ilmunya. Jadi cari guru itu nang bujur-bujur basanat ya kita adalah. Nah, kita belajar kitab Ihya kan, Ihya ini ada sanadnya kita sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali pulang beliau mengambil ilmunya sampai ke Rasulullah. Bahkan nasab ilmu ini jar ulama lebih mulia daripada nasab keturunan. Kalau nasab ilmu ini biar orangnya tetap dimuliakan orang apabila nyoba ilmu. Arti nasab ilmu itu artinya punya sanad yang diambil dari guru ke guru sampai ke Rasulullah, itu nasab namanya, atau hasab silsilah keilmuan.
Ini lebih mulia silsilah keilmuan ini daripada silsilah keturunan. Kalau orang keturunan itu walaupun bisi kuitan alim, kai alim, datu alim, tapi inya kada alim, orang kada memuliakan. Tapi bila orang mau bisi ilmu ini, nah inya walaupun anom tetap dimuliakan orang. Sebaliknya tadi orang yang punya keturunan alim tapi inya kada alim, biar tuha orang kada memuliakan. Nah, jadi kata Salman, Rasulullah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai-sampai cara qadha hajat pun Nabi ajarkan, kata beliau. Fa amarana alla nastanjiya bi azmin wala rausin. Dan Nabi menyuruh kami, kata Salman, jangan kami itu beristinja dengan tulang, wala rausin, dan jangan lagi beristinjanya dengan tahi yang kering. Nah, jadi kada boleh itulah beristinja itu dengan tulang. Karena di fikih itu disebutkan tulang ini termasuk makanan jin lah. Makanan jin, jadi kita kada boleh menggunakan tulang itu sebagai alat istinja. Misalnya batu kada ada, ganti lawan tulang misalkan jadi sebagai alat istinjanya, kada boleh. Karena tulang itu disebutkan makanan jin lah. Dan tulang itu pulang kita kada tahu tulang nang bekas hewan bersembelih kah atau hewan bekas mati kah. Nah, kalau tulangnya bekas hewan yang mati tanpa bersembelih, berarti tulang itu najis hukumnya. Tapi kalau tulangnya bekas binatang yang memang bersembelih, maka kada najis. Nah, sebabnya kita kada tahu tadilah, maka lebih baik kada usah, jangan pakai tulang lah. Nah, sama kayak tasbih kan ada, kalau tasbih tulang biasanya kan lah yang dijual di pasar-pasar atau ada tasbih tulang. Namun kawa jangan kada usah pakai tasbih tulang. Karena kita kada tahu tasbih tulang ini tulang yang bekas binatang bersembelih ya adakah. Namun tulang binatang yang kada bersembelih kan biasanya ada misalnya sapi mati misalkan tulangnya itu diulah orang tasbih, kita kada tahu. Namun kita anggap tulang itu hewan yang kada bersembelih najis, berarti kita buat dalam kantong tabuhan najis berarti. Nah, sembahyang kita kada sah jadinya. Yang dijapai mengatik tasbih itu adalah tulang yang benajis. Jadi mengkawat dari tasbih itu jangan tasbih tulang. Dari tasbih yang lain aja, atau kayu kah misalnya, atau kayu erak kah misalnya, atau apakah, yang penting jangan tulang. Wala rausin, dan kemudian Nabi melarang juga istinja itu dengan tahi yang kering. Karena di Arab itu kan dia bilanya panas, pas panas itu kan tahi kambing, tahi sapi, tahi onta kan bila sudah kering itu kan kayak batu jadinya. Misalnya kan ada batu gasan diistinjakan, ada tahi onta yang kering misalnya diolah gasan alat istinjanya. Nah, jangan, karena kan ada artinya yang dibuang ini najis, alat membersihkannya najis juga, kan ada artinya. Wa nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Dan kata Salman juga Rasulullah itu melarang kami menghadap akan kiblat di saat kami itu sedang bahera ataupun bakami. Ini dilarang oleh Rasulullah. Tapi semalam yang kada boleh menghadap kiblat ini adalah apabila tempatnya itu terbuka luas, di padang luas, tanpa ada penutup ataupun tanpa ada bangunan di depannya. Jadi hal-hal yang paling kecil pun agama kita ini mengajarkan kita kayak apa caranya adab kita berqadha hajat, kayak apa adab kita beristinja, kayak apa. Wa qala rajulun li ba'di sahabah, dan berkata seorang laki-laki kepada sebagian sahabat, minal arabi, daripada orang Arab, wa qad khasamahu la ahsabuka tuhsinul khira. Qala bala wa abika inni la uhsinuha. Bahwasanya laki-laki tadi itu berdebat dia dengan itu sahabat tadi. Kemudian kata laki-laki tadi, aku tidaklah menyangka engkau ini orang yang baik dalam cara berqadha hajat. Jadinya aku menyangka ikam ini pasti bila qadha hajat itu kada bagus, ada adab bahasa kita. Qala, kemudian laki-laki tadi mengatakan bala,
bala ini adanya ya wa abika, dan demi ayahmu ini la uhsinuha, bahwasanya aku baik dalam cara berqadha hajat. Laki-laki ini kan mendebat tadi, menyambati ini lah, padahal kada bagus adabnya qadha hajat, ujarnya aku bagus saja cara aku qadha hajat ini mengumpati Rasulullah juga. Wa inni biha lahazikun, dan bahwasanya aku, kata orang Arab tadi, dengan qadha hajat itu menguasai. Nah, aku nih tahu caranya, jadinya kayak apa cara qadha hajat yang bujur. Karena ini kan sahabat nih lah, sahabatnya langsung melihat cara Rasulullah. Ab'adul asar, yang mana katanya itu aku ini menjauh daripada bekas qadha hajat, artinya menjauh dari manusia. Bila aku qadha hajat jadinya berjauh dari manusia. Kalau di hadis itu kan dikatakan Rasulullah itu bila qadha hajat sidin 1 mil menjauh dari manusia itu, supaya jangan tercium dan sampai terlihat. 1 mil itu satu pal ya gitu kan. Karena di sana itu kan mungkin jarang pepohonan, jadi bila hendak qadha hajat itu mencari tempat yang luas berjauh dari manusia supaya jangan kelihatan orang. Namun wadah kita ini kan sudah di dalam rumah masing-masing, sudah ada aja kalau lah ada usah nambah pal-pal berjalan sawata kami tabahira kita. Tempat qadha hajatnya ada aja sudah. Namun di zaman Nabi kan mungkin ada tempatnya yang khusus, jadi berjalan dulu berjauh dari manusia. Kemudian wa'udul madar, dan aku menyiapkan akan batu. Jadi selain aku berjauh dari manusia, ujar sahabat tadi, aku pun juga lebih dahulu menyediakan akan batu istinja. Wa astaqbilus syaiha, dan aku menghadap akan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan ini sebagai penutup di depannya nih, supaya jangan menghadap kiblat. Wa astadbirur rih, dan aku membelakangi akan angin. Nah, karena semalam menghadap angin itu kan makruh lah. Bila kita qadha hajat itu jangan menghadap angin. Karena percikannya itu bisa tabrik wadah kita juga mungkin kita menghadap mata angin. Wa iqa azabi, dan aku duduk seperti duduknya kijang. Jadi cara duduknya pun kayak kijang ya, kayak semalam kita contohkan telah paha yang sebelah kanan dicagatakan, kemudian telapak batis yang sebelah kiri diandak di mana diduduki gitu. Wa ajfala ijfa'an ni'am, dan kemudian mengangkat akan punggung. Nah, kemudian yang berikutnya kaifiyatul istinja, ini adalah cara beristinja. Habis sudah tentang adab qadha hajat, kemudian ini adalah cara kita itu bersih, kita membasuh kami, membasuh bahera. Summa yastanjiya limaq'adihi bisalasati ahjarin, kemudian dia beristinja limaq'adihi, di tempat dia duduk itu bisalasati ahjarin, dengan 3 biji batu. Nah, ini istinjanya ini menggunakan batu lah. Karena yang paling afdal itu kan beristinja itu menggabung karena dua alat taharah. Nah, pertama kita pakai batu dahulu, kemudian bakasnya itu karena kita hilangkan dengan banyu. Ini yang paling afdal, yang paling ganal pahalanya. Cuma kita ini kada terbiasa ya, kalau beristinja pakai batu ini kada biasa, padahal itu sunnah Rasulullah. Walaupun banyu ada kita nih, bagusnya itu pakai batu dulu. Apabila batu kada ada misalnya, boleh diganti yang lain pakai tisu misal. Karena batu lawan benda yang kasat ini kena menghilangkan benda najisnya. Nah, kemudian pulang sisanya itu dihilangkan pakai banyu. Fa'in anqabiha, maka bila sudah bersih dengan 3 biji batu tadi, kafa, maka cukuplah disidin. Artinya sudah tiga itu sudah bersih, maka cukup baik. Kenapa? Karena sudah bilangannya ganjil. Wa illa, dan jika tidak bersih, jika belum bersih, istamala rabi'an, dia memakai batu yang keempat.
Fa in anqa, maka jika bersihlah najisnya itu dengan batu yang 4, ista'mala khamisan, maka dia kembali memakai batu yang kelima. Jadi sunatnya itu diganjilakan. Misalnya 4 biji batu ini sudah bersih basuh bahiranya, nah tambahi pulang sebuting supaya ganjil jadi 5. Apabila batu bilang kelima ini belum bersih, tambahi pulang nangka 6. Nah nangka 6 ini umpama bersih, tambahi pulang nangka 7 supaya ganjil. Ya. Sunnahnya itu kan ganjil. Tapi jangan kurang ya ulama dari 3 lah. Walaupun umpama di batu pertama sudah bersih, nah tetap kita tambahi pulang 2 buting supaya apa? Supaya 3 lah sekurang-kurangnya. Ataupun batunya ganal boleh aja sebiji. Jadi batu ganal itu kita diputar-putar sisi-sisinya. Alitakan sekali ya kalau putar pulang batunya. Tapi no sedang-sedang aja batunya, jangan kayak kepala ganalnya. Ganalan kita mengikuti pulang kan nih. No sedang-sedang kayak genggam lah umpama. Halus benar jangan juga. Kamu kehalusan lu ya dibuta buat ke murid benar gitu. Kalau halus benar bisa aja memalitakan pas buat gitu. Ganal mana jangan juga, tapi mau ganal itu kita sekali sebuting aja cukup aja sudah, karena sekali palit kita putar sisi yang lain palitakan pulang. Kita pindah bisa ada tegawi kira-kira yang melihat tahu pindah kuning kada terbiasa, itu masalahnya kada terbiasa, padahal ini sunnah habibnya sunnah Rasulullah. Biar kalau biar swasta masuk ke hotel nang pina bintang 5, biar timbul kadada banyu di situ aja kan ada hotel tuh nang banyunya kadada timbul tisu aja disiapkan orang. Mau kada mau terpakai am ilmu nang batu yang ini palitakan sebuting buang ke dalam wadahnya kena sepalitakan pulang. Tapi nang pakai batu ini kena ada juga syarat-syaratnya lah, kada semuaan najisnya itu kawa dengan batu. Di antaranya nang kada boleh pakai batu tuh kita bila bahira bocor kada kawa. Aku bela bocor dia biar dipalitakan sama mana ya kada kawa. Ya nang kawa itu nang najis itu nang karas saja. Amun bahira bocor kada kawa. Itu mau kada mau pakai banyu. Li'annal inqa'a wajibun wal itara mustahabun. Karena bahwasanya bersih itu hukumnya wajib dan mengganjili itu sunnah. Jadi bilanya bersih dibilang nang genap misalnya, nah itu berarti sudah gugur kewajiban lah, tapi sunnahnya bilang ditambahi supaya ganjil. Mengganjili itu sunnah hukumnya. Kenapa? Karena innallaha witrun yalah yuhibbul witra. Allah itu adalah ganjil. Allah senang kepada nang ganjil-ganjil. Asal jangan kelakuan aja nang ganjil. Kalau emang amalkan hadis kita, maka itu aku aja bakal lakukannya ganjil pada yang lain. Dan kaidah di dalam agama kita itu bila hendak masyhur apa aja khalif tu'rab, ganjili pada orang lain, insya Allah kamu terkenal. Jadi artinya bila hendak viral itu apa ganjil pada orang, insya Allah lakas viralnya. Itu kaidah sudah khalif tu'rab, salahi orang lain, niscaya engkau akan dikenal orang. Jadi kan di zaman kita wah ini bila hendak pina lakas viral, dia orang hendak pina terkenal di mana-mana, bakal lakuan pina lain-lain pada yang lain, insya Allah cepat banget viralnya ya. Qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, man istajmara falyutir. Jar Nabi, siapa yang beristinja dengan batu, falyutir, hendaklah dia itu ganjil batunya. Wa ya'khudhul hajara biyasarihi, dan adabnya itu adalah dia mengambil batu itu dengan tangan kirinya. Wa yad'uhu ala muqaddimil maq'adah, dan dia letakkan batu itu di hadapan lubang duburnya. Qabla maudhi'in najasah, sebelum sampai ke tempat najis. Wa yamurruhu bil mashi wal idarati ilal muakhari, dan dia melewatkan atau melalukan sapuannya itu dengan disapu dan diputar sampai ke belakang.
Wa ya'khudhu tsani dan mengambil batu yang kedua, wa yad'uhu 'alal mu'akhari, dia letakkan di belakangnya, lubang belakangnya, wa kadzalika seperti itu, wa yamurruhu ilal muqaddimah dan dia lalukanlah batu itu sampai ke muka. Wa ya'khudhu salis, mengambil lagi batu yang ketiga, ayudiruhu haulal masrabah idaratan, dia putarilah akan sekeliling lubang duburnya itu idaratan, akan sebagai memutari. Nah, jadi caranya itu, cara kita istinja ini misalnya pakai batu 3 biji batu lah. Nah, cara pertama itu batu pertama kita andak di lubang di atas lubang dubur kita, tapi yang bagian depan. Ini mohon maaf nih, misalnya ini lubang dubur nih. Nah, ini misalnya yang di muka, ini yang di belakang. Nah, batu pertama tuh andaknya itu di muka, mulai muka sini dulu, mulai bagian muka sini, yang di bawah itu. Nah, andak di bagian mukanya itu, tapi jangan langsung diandak di najisnya, jangan. Kamu langsung diandak di najisnya, jadi najis kena batunya. Di ujung di atas daripada lubang dubur, coba jangan dikarenakan najis. Nah, kemudian tarik, sapuakan sampai ke belakang. Sekali menyapu aja, tarik sampai ke belakang. Tapi bagian lubang di pinggir sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, sampai ke ujung lubang yang di belakang sini. Nah, buang batunya yang sebiji pertama tadi. Nah, kemudian batu yang kedua pulang, andaknya mulai belakang sini pulang, lubang dubur tapi yang di belakang. Nah, tarik pulang ke muka. Jadi berlawanan nih, yang tadi kan mulai muka ke belakang, ini dari belakang ke muka pulang. Nah, berarti sisi yang 2 buting kanan kiri ini sudah bersih sudah. Nah, kemudian baru karena batu yang ketiga itu baru diputari berataan, mulai muka ke belakang, ke muka pulang balik. Nah, itu supaya ketiga-tiganya batu itu terpakai, ketiga-tiganya. Jadi najisnya itu sudah hilang tadi, cuman bekasnya masih ada. Nah, bekasnya itu kena membersihkannya pakai banyu. Fa in asuratil idaratu, maka jika sulit dia itu memutari akan lubang dubur tadi, wa masaha minal muqaddamah ilal muakhar, dan dia itu menyapunya hanya dari depan ke belakang, ajaza'ahu, maka cukuplah. Misalnya ngalih, jadi memutari lubang dubur nih ngalih misalnya, langsung aja mulai muka tarik ke belakang langsung, nah itu cukup aja sudah. Summa ya'khudhu hajaran kabiran biyaminihi. Nah, kemudian bila yang diambil nih batunya gana, maka batunya itu dipegang dengan tangan kanan. Hendak mengambil yang sebiji batu tadilah, nah itu pakai tangan kanan. Wal qadibu biyasarihi, dan kemudian qadib ini batang kemaluan lah, punya laki-laki ini qadib bahasa Arabnya. Dan dia peganglah batang kemaluannya itu dengan tangan kirinya. Wayam sahul hajar biqadibihi, dan kemudian dia sapulah akan batu tadi di batang kemaluannya atau di tempatnya najis yang keluar adalah. Wa yuharrikul yasar, dan kemudian menggerak-gerakkanlah ia akan tangan kirinya, ayam sahul salasan, dan dia sapulah akan sebanyak 3 kali sapuan. Fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Au fi salasati ahjarin, atau 3 batu. Au fi salasati mawadhi'a min jidarin, atau pada 3 tempat daripada dinding. Illa alla yura rutubah fi mahallil mashi, sampai tidak terlihat lagi basah pada tempat yang disapu. Fa in hasala dzalika bi marrataini, maka jika hasillah bersih itu 2 kali, atau bisa lisah, maka dia datangkanlah untuk yang ketiga. Karena sunnahnya tadi kan diganjili lah. Wa wajaba dzalika, dan wajiblah yang demikian itu, in aradal ittisar 'alal hajar, jika dia menghendaki meringkas dengan batu saja. Wa in hasala birrabi'ah, dan jika hasillah yang keempat bersihnya, ustuhibbal khamisah lil itari, maka disunnahkanlah untuk batu yang kelima untuk mengganjili. Summa yantaqilu min dzalikal maudhi' ila maudhi'in akhar, kemudian dia berpindah dari itu tempat ke tempat yang lain. Wa yastanji bil ma'i, dan kemudian dia beristinja dengan banyu.
Nah jadi sunnahnya karena kalau beristinja pakai batu itu di tempat kita bahera itu juga ada bebersihnya. Tapi kalau kita beristinja dengan banyu, ini sunnahnya berjauh dari tempat itu. Karena khawatir itu karena bila kita berkumpul langsung di tempat najis tadi, kalau kena banyu itu terpercik ke najis, najisnya pulang, banyu itu mau terpercik pulang ke mana? Ke badan kita. Jadi sunnahnya itu bila berbasuh bahera itu berjauh dari tempat itu tuh. Tapi mungkin kita di sini kan ada kloset itu kan bila kita simbur tahinya nih sudah masuk ke dalam, kada apa aja di situ-situ juga berbasuhnya kada apa. Nah kalau di zaman dulu itu karena kada kayak kloset kita ini kan bahera langsung tahinya gur di bawah nih. Nah jadi berbasuh bahera itu berjauh dari tempat najis tadi. Karena mau kita langsung bakubui di situ karena terancit ke mana ke kotorannya terbulik pulang wadah kita. Wa yastanji bil ma, dan dia beristinja dengan air bi ayyufiduhu bil yumna, dengan dia itu menuangkan air itu dengan tangan kanannya ala mahallin najwi, atas tempat kotoran atau tempat najis tadi. Jadi kalau pakai baju itu kita mengubuinya pakai tangan kanan, mengubui bajunya. Wayadul wayadlaku bil yusra, dan dia menggosoknya itu dengan tangan kirinya. Hatta la yabqa asarun, sehingga tidak tertinggallah bekas najis yudrikuhul kafu, yang dia dapati dengan telapak tangannya, bihasil lamsi, dengan merasa sentuhan, wa yatrukul istiqsa'a fihi, dan dia meninggalkan akan belimpatan padanya. Nah, jadi jangan terlalu belimpatan, mesin masalah membersihkan najis tadi. Kalau sudah merasa kena bersih, ada lagi bekas licin-licinnya itu, maka dianggap sudah bersih. Bita'arrudi lil batini, dengan mendatangkan bagi nang batinnya. Fa inna zalika manba'ul waswas, karena yang demikian itu adalah sumbernya waswas. Wal ya'lam, dan ketahuilah anna kullama la yasilu ilahil ma fahuwa batinun, bahwasanya setiap sesuatu yang tidak sampai kepadanya air, maka itu hukumnya adalah batin. Artinya yang di dalam ini kada wajib dibasuh. Bila kita berbasuh bahera itu nang mana kana banyu, berarti itu nang wajib dibasuh. Nang di dalam daripada lubang itu kada wajib disampaikan banyu, karena itu dianggap batin ngaranya. Karena nang wajib dibasuh itu nang zahir aja, nang kelihatan, yang dapat tersentuh oleh air. Wala yasbutu hukmun najasah, dan tidak tetaplah hukum najis lil fudalatil batinah, bagi sisa-sisa najis yang di dalam, malam tazhar, sesuatu yang tidak nampak. Namun di dalam lubang duburnya itu kan ya memang ada najis itu, cuman kada wajib kita bersihkan, karena hukum batin itu kada wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh itu hanya bagian yang zahir aja. Wa kullu ma huwa zahirun, dan setiap sesuatu yang nampak, nah itu yang wajib dibasuh. Wa sabata lahu hukmun najasah, maka tetaplah bagi itu zahir tadi hukum najis. Fa haddu zuhurihi, maka batas zahirnya ayyasilal ma'u ilahi, sampailah air kepada itu. Fayaziluhu, maka menghilangkanlah air akan itu najis. Wala ma'na lil waswasi, dan tidak ada faidahnya bagi waswas. Nah, kemudian wa yaqulu indal faraghi minal istinja, dan dia membaca setelah selesai daripada istinja. Nah, ini kita membaca ulang bacaan doa yang dibaca setelah beristinja. Nah, pembacaannya Allahumma tahhiril qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, dan peliharalah kemaluanku daripada kejahatan. Jadi kita di saat membersihkan kotoran tadi, atau setelah selesai kita membersihkan najis tadi, berdoa lawan Tuhan. Mudah-mudahan bukan hanya nang zahir aja nang bersih, tapi hati kita pun dibersihkan, mudah-mudahan bersih daripada sifat-sifat munafik.
Dan juga peliharakanlah kemaluanku daripada fawahish, sesuatu yang jahat. Fawahish ini adalah zina maksudnya. Ada di Al-Quran itu kan, la taqrabu zina innahu kana fahishatan, ya Tuhan jangan dekati zina karena zina itu fahishah. Fahishah ini maksudnya adalah zina. Jadi minta peliharakan kepada Allah daripada fawahish, daripada dosa zina. Ada satu faidah, jadi bila kita di saat anak itu berakikah atau bertasmiyah, itu sunnah dibacakan surah inna anzalna itu dibacakan sambil tangan kita andak di mana, di kepalanya sini, itu dibacakan inna anzalna sekurang-kurangnya sekali atau 3 kali. Nah itu faidahnya bila dibacakan kepada seorang anak surah inna anzalna, maka insya Allah seumur hidupnya dijaga Allah daripada perbuatan zina. Nah, makanya waktu bertasmiyah itu biasanya dibacakan inna anzalna, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai untung dibaca 3 kali, baik itu memimpin tasmiyahnya kah atau diimbai berataan kah, nah, supaya terpelihara anak tadi daripada perbuatan zina. Nah ditambah pulang karena tangan si penang tasmiyah tadi andak pulang di dadanya sini. Nah dibaca surah Alam Nasrah. Alam Nasrahnya dibaca sekali atau 3 kali. Itu supaya diberikan Allah dada yang lapang dan dimudahkan Allah mendapatkan ilmu lah. Jadi inna anzalna lawan Alam Nasrah. Jadi bagus dibaca. Ataupun kepada anak kita, misalnya anak kita yang sudah ganal, misalnya yang sekolah SD atau sekolah apa, bacakan, japayakan di kepalanya sini inna anzalna, andak tangan kita di dadanya pulang, bacakan Alam Nasrah. Dan faidah ulang hadis Nabi, ujar Nabi, siapa yang membaca Masya Allah la quwata illa billah di hadapan anak, maka anaknya itu seumur hidupnya tidak akan menyusahkan kuitannya. Jadi waktu kita berhadapan lawan anak, kelakuan anak kita dinakal misalnya, ada pasien. Nah kemudian di saat kita berhadapan lawan anak tadi, baca sambil membaca Masya Allah la quwata illa billah. Nah itu, atau Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Nah itu insya Allah anak tadi kadang menyusahkan kuitannya sampai mati. Atau pulang dibacakan di bumbunannya sini, ditiup ataupun dijapayakan doa Nabi kepada Siti Aisyah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebaik-baik tabiat dan aku berlindung kepadamu daripada sejahat-jahat tabiat. Jadi tiupakan di bumbunan anak supaya anaknya pasien. Atau si laki meniupakan di bumbunan bininya, bisa juga supaya bininya pasien. Bininya mau menyengit-nyengit terus di rumah, nah tiupakan di bumbunannya. Cuman jangan pas hatan sangit itu meniupnya gini, tampar aja. Kalau hatan bini guring enggak misalnya, nah tiupakan di bumbunan sini, ya supaya bini ini pasien. Itu bacaannya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Itu semuanya untuk siapapun boleh, laki gesan bini, bini meniup laki supaya laki jangan kejeblay lagi, bisa juga. Supaya laki ini pasien, ya kalau bisa juga. Atau guru meniup bumbunan anak murid, bagus juga. Dan jauh-jauh pun bisa aja kita rahatan bini guring di situ, misalnya kita tiupakan jauh-jauh aja, rasakan angin ini model sampai ke bumbunannya, bisa aja. Kadang mesti harus di atas bumbunannya tuh ada. Atau Nabi kan waktu itu meniup bumbunan Siti Aisyah, atau di bumbunan Siti Fatimah juga pernah Nabi meniup. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Wa yadlaku biyadihi, dan dia menggosok tangannya ke dinding. Nah, ini sunnah juga adalah bila tuntung qada hajat itu tangan kita ini digosok
ke dinding. Kalau di zaman dulu itu kan tanah atau ke dinding menghilangkan yang bekas bekas yang bau kotoran tuh. Cuman kita ini sabun ada, pakai sabun aja sudah. Namun di zaman dulu kan sabun gak ada, jadi digosokkan orang ke tanah menghilangkan bekas najis tadi. Namun kita ini sabun ada, sabun. Au bil ardi atau digosokkan ke tanah izalatan liraihah untuk menghilangkan bagi bau tadi. In baqiyat jika masih tertinggal baunya. Wal jam'u bainal ma' wal hajar mustahabun, dan mengumpul antara air dan batu itu mustahabun, disunnahkan. Jadi pakai batu kemudian digabung dengan banyu. Faqad ruwiya, sungguh diriwayatkan, annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, manakala turun ayat Al-Qur'an, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah, pada mereka itu laki-laki yang senang mereka itu bersuci, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersuci. Nah, ini ayat ini turun kepada orang-orang Kuba. Nah, kemudian qala Rasulullah li ahli Kuba, Rasulullah berkata kepada ahli Kuba, ma hadhihi taharah, bersuci apa ujar Nabi Muhammad yang kalian lakukan sampai-sampai Allah Ta'ala itu memuji dengan kalian, sampai-sampai Allah Ta'ala itu menyebutkan Allah cinta kepada mereka-mereka yang bersuci. Nah, mereka di sini yang dimaksud adalah ahli Kuba. Alladzi asnallahu biha alaikum, yang Allah memuji dengan suci tersebut atas kalian. Qalu, kemudian orang Kuba berkata, kunna najma'u bainal ma' wal hajar, kami, kata orang Kuba tadi, mengumpul di saat beristinja itu antara air dengan batu. Nah, ini pujian inilah yang Allah berikan kepada orang-orang Kuba, karena mereka itu bila beristinja itu menggabung dua alat istinja, pakai batu kemudian pakai banyu. Nah, kemudian kaifiyatul wudu, kita ijazahkan ulang lah kalau ada yang baru sempat semalam. Kada sempat semalam dapat ijazah karangan semua karangan Imam Ghazali. Ulun bacakan sanadnya karena pian jar ulun ajas tukum, nah pian sahuti karena kami terima gitu tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulun meriwayatkan semua kitab karangan Imam Ghazali mengambil daripada Haji Muhammad Hatim Salman Al-Banjari. Kemudian beliau mengambil daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Kemudian beliau mengambil daripada Syekh Al-Allamah As-Sufi Saifuddin an Syekh Abdul Karim Ad-Dabistani an Syekh Abdul Hamid Asyarwani sahib Syasiyah Tuhfah an Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Amir an Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni an Syekh Al-Budairi anil Mala Syekh Muhammad Syarif anil Faqih Al-Hukmi an Syekh Ibrahim anil Mala an Syekh Ibnu Hajar Al-Makki an Syekh Zakaria Al-Ansari an Syekh Alamuddin an Syekh Abi Ishaq At-Tanuhi an Taqi Syekh Sulaiman Hamzah an Syekh Umar bin Karam Ad-Dainuri anil Hafiz Abil Faraj Al-Baghdadi. Kemudian beliau mengambil daripada Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Wabihi, dan dengan ini semua sanad tadi sairu muallafatihi, sanad kepada semua karangan daripada karangan Imam Al-Ghazali. Nah, jadi karena jar ulun bila ulun ijazahkan jar ulun lah pian belum menyahut semalam pian sahutin apa kami terima kata. Atau sudah menyahut pun boleh aja sekali lagi lah. Nah, jadi kepada semua jamaah sanad yang ulun mengambil daripada guru-guru sampai kepada Imam Ghazali, nah maka kepada pian barataan ulun ijazahkan pian terima barataan. Nah, sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma
اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم وبنشره وبجميع طاعات. اللهم انصر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر أشهد أن لا